Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Nur Hadi Papua. Sebagaimana janji saya meneruskan pertemuan yang lalu, yaitu kualitas belanja desa, yaitu pertemuan berikutnya yaitu bagaimana pemerintah desa atau kampung atau negari itu bisa melakukan penilaian mandiri terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa. Nah, ini termasuk risiko cukup tinggi, yaitu pengadaan barang dan jasa atau PBJ desa. Antara lain risiko yang biasa ditemukan dalam pelaksanaan PBJ desa, pengadaan barang jasa, yaitu kepala daerah bisa bupati, wali kota mungkin belum menetapkan tata cara pengadaan barang jasa di desa yang dibiayai oleh dari APBDes, APBKam kalau kampung, nagari silakan menyesuaikan dalam bentuk perkada, yaitu peraturan bupati atau wali kota yang memiliki desa atau kampung atau nagari. Ini harus dibuat berdasarkan mempedomani yaitu peraturan kepala LKPP tentu saja. Kemudian titik kritis berikutnya dalam PBJ yaitu kegagalan dalam mengidentifikasi kebutuhan. Pemerintah desa tidak paham prinsip-prinsip perencanaan, kebutuhan berdasarkan keinginan saja, atau mungkin ada titipan dari kroninya, dari keluarganya atau temannya dan sebagainya. Atau dari atasan. Biasa terjadi. Ini kegagalan dalam mengidentifikasi kebutuhan. Tidak sesuai dengan kebutuhan real yang ada di kampung, di desa. Namun, itu tadi, berdasarkan keinginan atau mungkin ada titipan. Kemudian titik kritis yang lain yaitu tim pengelola kegiatan TPK tidak sesuai dengan ketentuan. Harus pelajari peraturan kepala LKPP ini bagaimana membentuk yaitu tim pengelola kegiatan untuk pengadaan barang jasa ini. Mungkin tidak dibentuk dalam keputusan kepala desa, tidak ada keputusan kepala desa. Tidak melibatkan unsur lembaga kemasyarakatan. Padahal ada unsur-unsur itu, nanti kita bahas. Kemudian pemilihan metode pelaksanaan tidak tepat. Harusnya bisa swakelola tapi melalui penyedia. Kan bisa swakelola atau melalui penyedia kalau tidak bisa swakelola, atau mungkin sebagian penyedia untuk mendukung swakelola. Jadi ada 3 kemungkinan itu. Tidak sepenuhnya penyedia. Bisa juga. Dan atau sepenuhnya penyedia kalau memang secara swakelola atau yang tadi pendukung swakelola tadi tidak terjadi atau tidak mungkin dilakukan oleh desa. Nah, baru itu penyedia. Nanti akan kita pelajari perka LKPP-nya. Memulai proses PBJ sebelum seluruh sumber daya siap. Nah, ini sudah melakukan proses pengadaan barang jasa tapi sumber daya belum siap, belum ada izin mungkin untuk misalnya suatu bangunan apa, harus ada izin, anggarannya juga belum siap tapi sudah PBJ. Kemudian lahannya belum clear ya, mungkin masih sengketa, sudah dilakukan pelelangan untuk PBJ misalnya, ini untuk yang penyedia. Ini juga titik kritis yang biasa ditemukan pada pelaksanaan PBJ di desa. Karena materi agak panjang, maka perlu dibagi 2 sesi agar videonya tidak terlalu panjang. Sesi pertama ini akan kita bahas tentang pengadaan barang jasanya itu sendiri seperti apa gambarannya. Dan sesi kedua nanti penggunaan aplikasi, sehingga pemerintah desa bisa melakukan penilaian mandiri kualitas pengadaan barang jasa. Untuk yang pertama yaitu pengadaan barang jasa desa. Apa sih pengertian menurut perka LKPP? Untuk berikutnya, untuk pengadaan barang jasa itu melalui peraturan kepala LKPP ya, nomor 12 tahun 2019. Saya hanya perka LKPP untuk berikutnya. Pengadaan barang jasa itu di desa ya, kegiatan memperoleh barang jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan melalui swakelola dan atau penyedia barang jasa, jadi swakelola atau melalui penyedia.
Nah, ini harus ada etikanya LKPP, yaitu melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan, dan seterusnya ya. Harus profesional, mandiri, tidak saling mempengaruhi balik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan tidak sehat ini untuk penyedia misalnya. Kemudian menghindari, mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, ya, ada benturan kepentingan ya. Pengusahanya misalnya adiknya Pak Kepala Desa dan sebagainya, itu benturan kepentingan. Menghindari dan mencegah pemborosan kebocoran keuangan desa yang utama. Menghindari, mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi kong kali kong kepala desa atau TPK dengan penyedia atau dalam hal lain ya. Kemudian tidak menerima, tidak menawarkan, tidak menjanjikan memberi, menerima hadiah, imbalan, nanti gratifikasi ya, dan seterusnya. Nah, ini etikanya. Nah, peraturan terkait yang harus dipahami oleh pemerintah desa atau kita dari APEP Inspektorat, yaitu Undang-Undang 6 nomor 6 tahun 2015 tentang desa, harus paham ini. Permendagri 20 2018 pengelolaan keuangan desa. Perka LKPP tadi nomor 12 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang jasa di desa. Ini pedoman umum ya. Jadi ini akan di breakdown sesuai dengan kondisi keadaan di daerah menjadi peraturan kepala daerah, baik bupati maupun wali kota. Nah, dari ini dasarnya perkara KPP ini. Nah, kemudian Menteri Keuangan juga kadang mengeluarkan pedoman pengelolaan keuangan desa setiap tahun atau hal-hal tertentu terkait untuk mengingatkan prioritas nasional agar pembangunan desa itu yaitu diarahkan juga untuk mendukung prioritas nasional. Kemudian peraturan kepala daerah masing-masing terkait pedoman tata cara PBJ, yaitu pedoman ini apa tadi? Perka LKPP 12 2019 yang sekarang berlaku atau nanti akan berlaku menyesuaikan. Jenis belanja menurut Permendagri 20 2018 ya, belanja pegawai ini di kampung ya, di desa. Belanja yaitu penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial. Ini dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan. Ini kita nggak ada hubungannya dengan PBJ, yang ada PBJ yang di bawah ini. Belanja barang jasa, yang apa bedanya belanja barang jasa dan belanja modal? Belanja barang jasa itu ini jenis ya, jenis belanja ya, bukan pengadaannya. Belanja barang jasa itu nilai manfaatnya yang kurang dari 12 bulan. ATK apa dan sebagainya, itu pulpen. Nah, kemudian belanja modal itu yang menambah aset desa karena nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Nah, mungkin belanja meja, kursi ya, komputer dan seterusnya ya. Kemudian belanja tak terduga seperti sekarang ini ada darurat, pandemi dan sebagainya. Ini umumnya tidak berulang dan tidak diinginkan belanja ini karena tak terduga. Nah, ini tiga hal ini yang bisa untuk pengadaannya, yaitu melalui berlaku pengadaan barang dan jasa. Adapun belanja barang jasa, nah ini yang di atas tadi itu bisa berupa operasional pemerintahan desa, pemeliharaan sarana prasarana, pemeliharaan. Nah, misalnya pemeliharaan apa contohnya? Kalau situ ada AC-nya atau ada apa yang perlu dipelihara, ya itu bisa digunakan pemeliharaan melalui pengadaan ini. Dan kegiatan sosialisasi, rapat, pelatihan, ini kan memerlukan narasumber ya. Ini bisa diselenggarakan juga. Operasional badan, yaitu permusyawaratan desa. Ada ini badan musyawarah kampung, kalau di Papua Bamuskam. Di tempat lain silakan, pokoknya badan permusyawaratan. Untuk insentif RT RW, pemberian barang pada masyarakat, kelompok masyarakat, ya, misalnya pemberian barang, mungkin pemberian barang berupa bantuan bibit sapi, bibit kalau di Papua ada bibit babi, misalnya peternakan ya, dan sebagainya. Itu silakan.
Itu harus melalui proses pengadaan barang jasa yang seperti ini ya. Oke. Metode pengadaan menurut LKPP, pengadaan mengutamakan, jadi diutamakan swakelola. Dilakukan oleh tim pengelola kegiatan sendiri, ya, kampung sendiri ya. Secara gotong royong, melibatkan banyak orang. Memang dana desa ini maksudnya untuk memberdayakan masyarakat desa, potensi desa. Kalau ada kalau pasir ya pasir dari situ sendiri, kalau kayu dari desa itu sendiri dan sebagainya. Dan SDM-nya, tenaganya itu diusahakan masyarakat kita sendiri, kecuali kalau tidak ada yang punya kemampuan keahlian khusus baru bisa mendatangkan dari luar. Memang itulah swakelola prinsipnya. Dan dalam hal pengadaan tidak dapat dilakukan secara swakelola seperti ini, maka pengadaan dapat dilakukan melalui penyedia, sebagian maupun seluruhnya. Sebagian maksudnya sebagian penyedia ya, yang kerja, yang apanya nanti dari masyarakat swakelola sendiri, swadaya ini, seperti itu. Itu yang sebagian. Kalau seluruhnya ya memang nggak bisa. Pengadaan komputer memang orang kampung tidak bisa, orang desa. Contohnya, kalau sebagian itu contohnya ya mungkin bangun jembatan, SDM-nya bisa orang kampung, tapi barangkali memerlukan traktor atau apa, nah itu baru sebagian perlu penyedia dan sebagainya. Oke, seperti itu kurang lebih gambarannya. Pihak-pihak pengadaan itu kepala desa, kepala seksi atau kaur, ini yang paling utama nanti untuk melaksanakan lelang kalau ada lelang ya, dan pelaksananya untuk swakelola. Dan tim pelaksana kegiatan TPK, masyarakat dan penyedia kalau memang memerlukan penyedia. Tidak ada secara swakelola, nggak bisa. Tidak boleh kaur keuangan atau bendahara itu menjadi pihak dalam pengadaan ini. Jadi sekali lagi, pihak-pihak dalam pengadaan nanti kalau di SK kan itu ya yang terlibat maksudnya kepala desa, kasih atau kaur, TPK ini yang di SK kan ya, masyarakat dan penyedia. Inilah yang para pihak dalam pengadaan ya. Ini minus kaur keuangan atau bendahara desa. Unsur jumlah TPK, karena ini yang melakukan, yaitu kita bahas sedikit. Unsur TPK itu ada perangkat desanya, ada unsur lembaga kemasyarakatan, ada unsur masyarakat tentu saja yang dianggap kapabel untuk melaksanakannya. Contohnya kalau misalnya pekerjaan ada konstruksi tadi, membuat jembatan ya, unsur masyarakat ini mungkin karena tahu pertukangan dan sebagainya, itu yang harus dilibatkan dalam sebagai unsur TPK ini ya, yang paham tentang hitung-hitungan konstruksi. Yaitu perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, masyarakat, semuanya di lingkap desa itu sendiri unsur TPK ini. Dan jumlahnya minimal 3 orang TPK ini. Oke. Tim pelaksana kegiatan minimal 3 orang. Kalau dia rasa berdasarkan pertimbangan ada kompleksitas pengadaan, harus memiliki keahlian A, keahlian B, dan terpaksa harus lebih, maka boleh lebih dari 3, tapi harus ganjil, gasal ya. Itu boleh 5, 7 mungkin kalau memang dipandang, tapi jangan melakukan pemborosan itu. Begitu para kepala desa, aparat kampung ya. Usahakan seperti itu. Organisasi TPK sendiri ya ada ketua, ada sekretaris, dan lainnya namanya anggota. Baik. Tugasnya apa? Lah ini TPK ini melaksanakan swakelola tadi. Jadi melaksanakan swakelola, semua pekerjaan usahakan swakelola di kampung, di desa. Swakelola yang melaksanakan ya TPK ini. Organisasi kegiatannya dia. Kemudian menyusun dokumen lelang kalau memang ada yang perlu oleh penyedia harus dilelang ya, dia menyusun dokumen lelangnya TPK ini. Nah, ini. Dan kalau dari lelang akan mengumumkan pelaksanaan lelang kapan untuk pengadaan melalui penyedia ini ya, yang swakelola tidak perlu lelang. Ini kalau kegiatan seperti pengadaan komputer ya, dan sebagainya yang tidak bisa dilakukan oleh kampung sendiri. Memilih dan menetapkan penyedia. Nah, setelah dari diumumkan, kemudian ada orang yang daftar, diundang ya.
diundang, kemudian sudah tentukan ABCD-nya, volume, dana, lokasi dan sebagainya sudah tentukan. Mereka kemudian dipilih. Setelah dipilih, namanya lelang ya, mana yang paling rasional untuk dipilih. Yang rendah tapi berkualitas, jangan asal rendah saja tapi menakutkan nanti hasilnya lah, itu baik. Jadi harus paham konstruksi juga ini TPK ini, kalau memang berupa konstruksi. Kalau berupa elektronik ya harus orang-orang yang paham elektronik juga harus masuk di TPK itu. Contohnya begitu. Memilih, menetapkan, menyedia, baru dipilih, ditetapkan. Nah, setelah ditetapkan, melaporkan hasil pengadaan itu kepada kasih kaur yang terkait. Ya. Kemudian mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan, itulah TPK. Tadi kan dalamnya ada kepala desa dan sebagainya tadi ya. Nah, itu perangkat desa, ada lembaga kemasyarakatan dan masyarakat tadi yang yang kompatibel ya, yang paham kalau konstruksi, kalau elektronik dan sebagainya agar bagus untuk pengadaannya. Baik, setelah diumumkan kemudian ditetapkan. Oke, diadakan yaitu kontrak. Jadi kalau penyedia harus ada perjanjian kerja, surat perjanjian kerja atau kontrak. Seperti itu. Oke. Syaratnya penyedia, ini yang penyedia tadi ya. Penyedia di desa yang memenuhi persyaratan. Jadi utamakan penyedia itu alamatnya di desa itu. Utamakan. Kecuali kalau memang nggak ada. Dia memiliki tempat lokasi usaha. Kecuali tukang batu, tukang itu nggak perlu lokasi. Karena dia skill. Kemudian memiliki sumber daya manusia, maksudnya punya anak buah lah. Kalau konstruksi ya punya tukangnya, punya sudah begitu langganan, punya pekerjanya, punya modal juga. Siapa tahu belum cair dananya, jadi dia harus modal dulu. Peralatan, fasilitas sendiri, pun sewa dia mampu juga sewa, misalnya. Yang diperlukan dalam pengadaan tersebut, ya diteliti betul ini. Penyediaan teliti seperti ini. Oke, berikutnya memiliki kemampuan untuk menyediakan barang jasa yang dibutuhkan. Punya kemampuan, ada relasi, ada apa deh, toko-toko penyedia. Dia punya kemampuan untuk koordinasi ini, untuk hal-hal untuk menyediakan barang jasa yang dibutuhkan. Yakin ya. Khusus untuk pekerjaan konstruksi ini, awas. Ini mampu menyediakan tenaga ahli dan atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Tenaga ahli kenapa? Karena harus ada perencana, jadi ada konsultannya gitu untuk membuat gedung. Tentu kan membuat gambarnya ya, kemudian rapnya, hitung-hitungannya harus paham, itu perlu tenaga ahli. Atau punya peralatan juga terkait konstruksi, konstruksinya agak berat ya, punya peralatan enggak? Kalau minimal mampu sewa. Oke, ada dan mampu. Itu kurang lebih syarat penyedia yang bisa dipilih Bapak kepala desa, kepala kampung ya. Dan juga tim TPK tadi. Ini dalam melakukan pemilihan penyedia. Silakan lihat di Perka LKPP. Nah, ini contoh kebutuhan barang jasa yang mendukung pelaksanaan swakelola. Tadi kan ada sebagian. Ini swakelola, ada sebagian swakelola dan penyedia, kan begitu. Yang swakelola nggak usah kita bahas karena itu sudah dilakukan oleh TPK sendiri. Dengan sekarang yang swakelola sebagian nggak bisa. Contohnya ini mendukung pelaksanaan swakelola namanya, berarti sebagian. Membeli material pada swakelola pembangunan jembatan desa. Nah, pembelian material pada pembangunan jembatan besi apa itu kan nggak bisa baja mungkin ya. Sewa peralatan untuk swakelola pembangunan balai desa. Sewa peralatan untuk swakelola. Sebenarnya swakelola pembangunan balai desa, tapi ada sebagian peralatan yang harus disewa. Maka kita harus TPK harus menyewa peralatan. Nah, itu namanya sebagian juga. Mungkin konsultan, itu pembangunan kantor desa. Nah, pembangunan kantornya bisa dilakukan, tapi untuk perencanaan
gambarnya, rapnya, hitung-hitungannya itu perlu konsultan. Berarti konsultannya perlu kita perjanjian kerja juga sebagian namanya, tidak sepenuhnya ya. Konsultan untuk pengawasan. Nah, jadi ini contoh kebutuhan barang desa untuk mendukung swakelola. Jadi sebagian penyedia ya. Kemudian contoh kebutuhan untuk kegiatan belanja yang tidak dapat dilaksanakan dengan swakelola. Jadi TPK tidak bisa sama sekali dan sepenuhnya. Kalau ini kan sebagian di atas. Sepenuhnya itu dilakukan dari bukan pihak desa atau TPK. Contohnya pengadaan komputer, printer, kertas itu kan pasti tidak bisa orang kampung langsung ya. Jadi ini. Dan langganan internet juga bukan dari kampung. Alat pengeras suara, ya, alat pengeras suara nggak bisa dibuat di kampung. Tenda juga begitu. Kendaraan bermotor, traktor dan sebagainya. Ini adalah yang sepenuhnya harus melalui penyedia atau tidak bisa dilakukan secara swakelola. Dan kalau penyedia utamakan yaitu penyedia di desa setempat itu, kalau ada CP-nya ya CP di desa itu ya diutamakan dan seterusnya. Nah, sekarang siapa yang melakukan pembinaan PBJ di desa ini? Ya, dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, DPMK, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung kalau di Papua ini. Seperti itu, di dinas-dinas yang terkait ini ya. Dalam melaksanakan pembinaan pengadaan ini, organisasi perangkat tersebut yaitu DPMD tadi ya, DPMD, DMDMK dan silakan namanya apa saja. Itu bisa melibatkan UKPBJ di kabupaten kota. Jadi ada unit kerja ini PBJ yang ada di kabupaten kota. Silakan. Apabila diperlukan organisasi perangkat daerah yang bidangi urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa tersebut, berkonsultasi kepada LKPP juga bisa. Silakan. Jadi ini pembinaan PBJ. Nah, demikian kurang lebih terkait ya, sepintas tentang pengadaan barang dan jasa di desa. Silakan mendalami di Perka Peraturan Kepala LKPP ya, silakan yang saya sebutkan tadi. Untuk pertemuan berikutnya yaitu aplikasi untuk bisa menilai mandiri review kualitas pengadaan barang jasa di desa Bapak Ibu sekalian. Dan ini juga berguna untuk teman-teman rekan-rekan APEP ya, Inspektorat baik kabupaten maupun kota. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan ini. Sampai jumpa pada sesi kedua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.